kan rendah. Tapi sekarang enggak. Kalau dulu $1, tahu-tahu 1,2, besoknya 1,3, 1,4. Kenapa? Inflasi lagi tinggi. Karena di Singapura kan barang impor banyak, sehingga mau nggak mau dia terpengaruh. Ya, oke. Ini adalah bentuk kreatif thinking yang ketiga. Jadi orang berkreatif itu dengan cara adalah menggabung, membalik. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu bahasa Indonesianya, gabung, balik, hapus. Ya, gabung, balik, hapus. Ya, gabung, balik, hapus. Ada nggak yang bisa digabung? Jadi kalau misalnya lagi rapat ya, selalu tanya tuh, ada nggak sesuatu di sini prosedur, cara apa yang bisa kita gabungkan, yang bisa kita balik, yang bisa kita kurangi atau kita hapus. Yang keempat, ada nggak sesuatu yang bisa diganti atau disebut namanya cari alternatifnya. Alternatif itu ganti atau tuker. Misalnya selama ini pakai manual, sekarang pakai digital. Skala digital aja. Selama ini harus datang, sekarang nggak perlu datang. Selama ini tanda tangan harus tinta basah, sekarang tanda tangan boleh tanda tangan lewat digital. Pokoknya kita berusaha mencari sesuatu yang lebih baik, lebih praktis, lebih murah, lebih cepat. Caranya kita ganti materialnya. Lihat aja Bapak Ibu sekarang misalnya makanan ya, mulai orang cari-cari ya, misalnya roti putih kan kurang bagus ya, diganti sama roti gandum. Nanti orang teh juga, teh hitam sekarang kurang bagus, nanti teh hijau. Kopi hitam kurang bagus, sekarang ganti kopi putih, karena orang kopi hitam kalau orang suka nggak enak, nggak cocok, nanti putih. Jadi alternatif itu adalah mencari ada nggak sesuatu yang lebih murah, lebih baik, lebih ramah lingkungan. Ya, oke. Berikutnya namanya twist. Twist itu kalau bahasa Indonesia namanya berputar. Ya, berputar. Jadi artinya apa? Ada nggak yang bisa di bypass? Bypass itu ada, tapi kita nggak ikut proses ya. Nah, misalnya A, B, C, langsung AC. Kenapa kita bypass B? Kita ragu-ragu B ini masih perlu atau enggak? Ya. Atau ini putar. ABC berputar jadi ACB. Itu namanya twist. Oke, itu cara kelima untuk mencari ide-ide baru. Dan yang terakhir adalah namanya elaborate. Elaborate itu kebalikan dari combine. Kalau ini gabung, ini namanya urai. Pisah, pecah. Ada nggak sesuatu yang harus kita pecah dua? Ada misalnya fakultas sudah terlalu banyak mahasiswanya, ya jurusan udah mulai berkembang, jadi di dua fakultas ya Pak direkturnya, gitu. YPIB makin maju, mahasiswa makin banyak, ya. Nah, mungkin fakultas sekarang 3, mungkin nanti jadi 5, gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua, inilah yang disebut namanya creative thinking. Bagaimana kita menciptakan ide-ide baru lewat pola-pola. Ada nggak yang bisa digabung? Ada nggak yang bisa dibalik? Ada nggak yang bisa dihapus sebagian atau seluruhnya? Ada nggak yang bisa diganti? Ada nggak yang bisa diputer? Ada nggak yang bisa diurai? Oke? Nah, agar pemahaman ini lebih bagus, saya menggunakan ini bentuk-bentuk kimia, ya, supaya mudah. Nah, ini Bapak Ibu, ya, saya kan orang teknik kimia, ya. Nah, nih. Kalau ini namanya digabung, Mbak, A tambah B jadi AB. Kalau ini namanya dilebur,
Ya, dilebur. Dilebur artinya membentuk unsur baru. Kalau ini namanya diperbesar. Ya, jadi mengcombine itu ada 3 pilihan. Ya. Apakah di 2 tempat yang berbeda kita taruh di 1 tempat? Ya, atau ada di 2 tempat kita lebur dia jadi 1. Misalnya fakultas A sama fakultas B jadi fakultas AB. Ya. Atau kita jadikan fakultas baru namanya C, betul. Nah, itu. Atau fakultas yang ada kita kembangkan. Ya. Oke, ini namanya combine. Ya, combine. Jadi kalau Bapak Ibu mau tambahkan ini, tambahin di masing-masing cabang. Di tiap-tiap cabang itu ditambahkan logo-logonya tuh. Ya kalau mau ya. Oke, berikutnya lagi reverse. Nah, reverse-nya ini balik. Kalau A tambah B jadi C tambah D, sekarang C tambah D jadi A tambah B. Dibalik. Balik. Oke. Nah, yang ketiga itu dihapus ya. Nah, dihapus nih. Kalau A tambah B, AB menjadi AB kecil itu namanya reduce, dikurangi. Karena B-nya masih ada tapi sedikit, itu less sugar namanya. Less sugar. Ya. Nah, tapi kalau A tambah B jadi A, B-nya dibuang, ini gulanya itu artinya teh tawar. Teh tawar. Namanya remove. Ya, remove. Dulu saya waktu presentasi PhD saya, orang-orang pada ketawa tuh. Ini mentang-mentang orang teknik kimia katanya lagi belajar yang non kimia, jadi semuanya kimia dibawain gitu loh. Ya, dapat lagi saya slide-nya seperti ini, ya. Sampai orang ngintip-ngintip, ini si Johan PhD-nya dalam bidang kimia atau dalam bidang apa gitu ya kan? Padahal judulnya Creativity Innovation ya Pak ya. Kok muncul bahan-bahan kimia itu? Ya. Oke, Pak Ibu. Nah, berikutnya lagi nih alternatif. Kalau alternatif artinya apa? Ada unsur yang kita ganti. Biasanya unsur yang kita ganti itu biasanya apa? Unsur misalnya yang mahal banget, atau unsur yang sulit didapat, atau unsur yang suka mencemari lingkungan misalnya. Seperti sekarang misalnya kantong kresek ya Pak ya. Kantong kresek orang lagi nyari tuh, ya kantong kresek. Ada nggak kantong kresek yang kalau dibuang bisa terurai? Ya, terurai. Oke, ini alternatif ya. Kemudian kalau twist nih. Ya, ABC misalnya jadi ACB, ya ACB ini berputar namanya, atau AC, B-nya di bypass. Ya, kenapa B-nya di bypass? Misalnya kita ragu-ragu apakah proses ini masih perlu nggak kita pertahankan. Kenapa? Mungkin fungsinya nggak terlalu banyak. Ini gunanya ada untuk menyederhanakan, ya menyederhanakan. Oke, kemudian yang terakhir adalah elaborate. Nah, elaborate ini AB kita pisah menjadi A tambah B. Ini pemisahan total. Atau AB menjadi AB kecil tambah B kecil, namanya partial. Oke, kita tinggal selembar lagi, pas waktu kita. Ya, betul ya Pak ya? Masih 5 menit ya Pak? Ya, betul. Nah, saya ngatur jadwalnya pasti biasanya jarang meleset. Ya, sesi-sesinya tuh diatur dengan baik. Ya, kenapa? Udah ratusan kali diberi yang begini. Kadang nggak perlu lihat ini udah hafal luar kepala. Ya, oke Pak Ibu. Yang terakhir sebelum kita istirahat. Oke. Kalau tadi creative thinking, sekarang apa? Critical thinking. Namanya camper. C pertama. Jadi Bapak Ibu ya, ingat tadi prinsipnya. Kalau creative thinking kita kan mengembangkan ide-ide ya. Kalau critical thinking ini kita lagi memilih mana yang paling baik, mana yang paling cocok untuk YPIB. Ya, maka itu prosesnya adalah pertama apa? Kita lihat apa akibatnya, apa konsekuensi, dampak atau akibatnya kalau kita pilih ini. Oh, kalau ini komputernya harus ganti semua. Oh, kalau ini semua ruangan harus dingin, nggak boleh ini misalnya. Kalau ini harus ganti ini. Jadi apa dampaknya? Ya. Jadi biasanya inovasi itu Bapak Ibu pasti ada dampak. Pasti ada dampak. Karena kan mengubah sesuatu. Mengubah sesuatu.
Jadi kalau kita memilih ide, selalu pikirkan mana konsekuensinya yang paling rendah. Ya, misalnya contoh, pakai teknologi ini, semua komputer harus Apple, modar dong kita. Kita banyak pakainya Windows, ya kan? Nah, itu konsekuensinya artinya berat. Ya. Yang kedua, namanya assumption. Apa asumsi yang kita gunakan? Apa pendekatan yang kita pakai? Apakah kita misalnya pendekatannya mau pendekatan teknologi, semuanya pakai computerized? Atau pendekatannya pendekatan sosial, misalnya kita mau menerima orang bisa bekerja lebih banyak, maka itu semuanya pendekatan sosial, jadi dikerjakan secara manual misalnya. Ya, jadi tergantung pendekatannya, ya, tergantung asumsi yang kita pakai. Ya, jadi asumsi pendekatan. Ketiga, main isu. Main isu itu artinya apa? Apa tujuan kita? Apa isu utamanya? Mau mengirit atau mengurangi orang atau apa? Ya. Isu utama, fokus atau sasaran. Jadi memilih-milih ide itu Bapak Ibu ya, adalah mempertimbangkan mana yang cocok dengan kita. Oke, jadi main isu itu adalah isu utama, fokus atau sasaran. Kita maunya kemana nih? Mau misalnya perampingan, ya, mau meningkatkan teknologi. Pendekatannya pendekatan teknologi. Kenapa misalnya Bapak Ibu lihat ya, kalau tiap-tiap akhir tahun banyak orang bongkar itu trotoar ya Pak ya, karena pendekatan sosial supaya banyak orang kerja. Ya, kadang-kadang trotoar juga nggak jelek udah dibongkar lagi ya Pak ya. Nah itu sama aja di seluruh Indonesia begitu. Ya, kalau mau ngabisin uang trotoar dibongkar. Ya. Kalau Singapura Bapak Ibu lihat tuh nggak pernah orang trotoar yang dibongkar. Ya sekali pasang bagus aja terus. Kemudian prejudice. Nah prejudice-nya agak beda dikit Pak ya. Misalnya kita punya dua ide yang mirip-mirip, akhirnya apa? Pengalaman yang berbicara. Pengalaman itu artinya apa? Praduga atau firasat. Misalnya Pak Ibu punya dua ide yang kira-kira kekuatan dan kelemahannya itu seimbang, ya. Praduga, firasat. Nah biasanya siapa yang punya itu? Orang-orang yang jam terbangnya udah tinggi. Ya, misalnya, oh kalau di Bandung cocok ini, tapi kalau di Majalengka nggak cocok. Ya Pak ya, nah, karena apa? Pengalaman. Kan budayanya bisa beda. Ya, budaya bisa beda. Oke, kemudian berikutnya evidence tuh ada nggak bukti, ada nggak contoh? Oh, ternyata universitas lain udah pernah pakai, UNJ pakai. Nah, kita lebih yakin memakainya karena udah ada contoh. Ya, ada contoh. Oke, yang terakhir adalah relevan. Relevan itu artinya apa? Relevan nggak dengan sasaran kita? Ya, handal nggak? Bapak Ibu, inilah yang perlu diajarkan ke siswa kita. Ya, kalau misalnya dia punya dua pilihan ya Pak ya, tinjau. Nah sekarang saya tanya, oh yuk, mana yang sulit menurut Bapak Ibu? Berpikir kreatif atau berpikir kritikal? Vertikal lebih sulit. Kenapa berpikir kreatif kurang sulit? Karena kan baru ide-ide doang, Mbak ya, baru tataran ide. Tapi ketika kita berpindah ke kritikal, kita kan mau milih mana yang mau kita pakai. Makanya biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar, Mbak ya, karena yang kreatif thinking ini dilemparnya konsultan. Oke, datang tempat kami, lihat situasi kami, apa kira-kira usulan? Nanti siapa yang memilih? Kita yang memilih, karena kita yang tahu internal kita. Ya, tahu. Oke Bapak Ibu, waktunya pas ya.